secara online, tapi kita yakin bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan juga hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah-rumah jemaat. Ya, puji Tuhan. Mari kita langsung buka kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-11. Mari jemaat Tuhan ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama, kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sekali lagi, ayat pokok pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 11. Satu, dua, tiga. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita bacakan sekali lagi. Yohanes pasal 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Puji Tuhan. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan di sini sangat luar biasa. Ya, di saat murid-murid mengalami kesusahan, mengalami kesulitan dalam hidup. Karena apa? Pertama, semenjak mereka kehilangan Yesus yang selama ini menjadi harapan bagi mereka. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Injil Lukas pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7, pada waktu itu Tuhan Yesus belum ditangkap dan belum mati. Murid-murid begitu senang. Karena apa? Mereka mengalami mujizat. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka tidak takut bahaya. Karena Yesus senantiasa membuat mujizat dalam hidup mereka. Termasuk waktu itu lebih dari 3 tahun sebelumnya, Tuhan Yesus bersama dengan mereka di tepi pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus membuat mujizat, yaitu mereka bisa menangkap ikan dengan begitu banyak. Dan mereka begitu senang, para murid-murid pada waktu itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus ditangkap dan sampai Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid masih dalam keadaan kesulitan. Mereka bekerja, mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, supaya mereka bisa bertahan hidup di saat-saat sulit. Dan ada 7 murid waktu itu. Mereka sepakat mencari ikan pada malam itu. Jadi kelihatan murid ini tidak bisa berkumpul banyak-banyak lagi. Karena apa? Seperti zaman sekarang ini. Karena ada situasi yang terjadi. Sehingga hanya 7 orang saja mereka mencari ikan pada malam itu. Dan pada waktu mereka mencari ikan, mereka berusaha dengan kekuatan mereka, dengan kepintaran mereka, berdasarkan pengalaman mereka selama ini. Mereka tahu di danau itu waktu kapan ikannya yang gampang ditangkap, waktu di mana tempatnya yang biasa daerah ikan berkumpul. Mereka tahu
Tetapi kenyataannya, kalau selama ini sebelumnya mereka hidup dari hasil danau Galilea atau Tiberias ini, mereka hidup mereka tergantung dari penghasilan ikan mereka. Tapi kali ini beda. Danau itu seakan tidak memberi hasil untuk mereka. Jadi masa itu adalah masa kesulitan bagi para murid. Mereka bisa bekerja, mereka memiliki tenaga, mereka memiliki keahlian dalam hidup, tapi seakan itu percuma. Saat ini di musim wabah corona ini, banyak usaha-usaha yang macet. Banyak orang yang dulunya memiliki penghasilan melalui usahanya, sekarang tinggal di rumah, tidak ada penghasilan. Dan walaupun mereka bisa bekerja, mereka memiliki jasa, mereka memiliki keahlian atau kepintaran untuk mengerjakan sesuatu, tetapi hasil yang mereka hasilkan tidak laku. Sepi pembeli, sepi yang menggunakan jasa mereka. Ini sangat menyakitkan, saudara. Bahkan ada yang memperkirakan kalau corona ini terus berlanjut di negara kita, ada yang memperkirakan akan banyak orang yang kelaparan di negeri kita ini. Akan banyak orang yang menganggur di negeri kita. Dan oleh sebab itu bisa berakibat terjadinya kondisi yang tidak baik. Kejahatan bisa meningkat, seperti terjadi pencurian karena ada kesenjangan, orang butuh makan, orang butuh ini itu. Kita berdoa supaya situasi ini segera berlalu dari daerah kita, dari negeri kita ini. Kalau kita perhatikan di sini, tidak ada yang bisa menolong para murid dalam situasi yang seperti kesulitan, mereka sulit dalam berusaha mencari ikan. Tenaga sudah mereka keluarkan, kemampuan mereka sudah mereka keluarkan, tetapi tidak ada hasil. Beda sebelum Tuhan Yesus mati, mereka mengalami kelimpahan. Tuhan Yesus buat mujizat, mereka bisa menangkap ikan yang begitu banyak. Lalu Tuhan Yesus buat mujizat, mereka bisa makan, bahkan ada sisanya 12 bakul. Apapun mereka butuhkan selalu ada. Sudah. Lalu yang kedua, mereka ketakutan kalau ketahuan orang mereka adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid sering berkumpul waktu itu, mereka sembunyi-sembunyi dalam suatu ruangan, pintu ditutup, jendela ditutup, lalu mereka berkumpul di ruangan itu. Lalu kalau mereka keluar dari rumah, mereka keluar masing-masing atau sedikit orang. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Tuhan Yesus sudah ditangkap. Jadi mereka takut kalau mereka ketahuan pengikut daripada Tuhan Yesus, mereka juga akan ditangkap. Mereka akan dikucilkan. Mereka akan mengalami suatu hal yang tidak baik dalam hidupnya.
Jadi mereka seperti mengalami lockdown pada saat ini. Mereka tidak bebas keluar lagi, tidak bebas bekerja lagi karena ketakutan. Pergerakan mereka dibatasi. Pada saat ini banyak yang menjadi ketakutan, yaitu takut ditulari oleh corona. Takut kalau berusaha menyalahi peraturan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan penghasilan. Takut akan hari esok kalau corona ini terus berlanjut. Saudara, sekarang ini bukan hanya rakyat yang sederhana yang takut, tetapi bos-bos pun takut. Kenapa? Usaha mereka tidak jalan. Apalagi mereka memiliki banyak anak buah, banyak karyawan yang sekarang mereka harus gaji, sementara karyawan mereka itu tidak bekerja. Saudara, kalau usaha besar yang memiliki karyawan banyak, satu hari saja tidak kerja, betapa banyak kerugian yang dia alami. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan. Begitu banyak kerugian yang dia alami. Masyarakat kecil takut kalau dia di PHK, takut kalau kehilangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, selain ada ketakutan, keadaan usaha yang sulit mendapat hasil. Keadaan usaha yang sulit mendapat hasil. Kita lihat para murid-murid, mereka bisa bekerja, mencari ikan waktu itu, tapi tidak seperti biasanya. Mereka gampang mendapat ikan. Tapi aneh, masa setelah Tuhan Yesus ditangkap dan setelah Tuhan Yesus dikubur dan bangkit, mereka sulit mendapatkan hasil untuk kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini, kita sekarang berada di akhir zaman. Di akhir zaman dikatakan akan muncul masa yang sukar. Salah satu yaitu tentang sukar dalam berusaha. Kalau zaman dulu saudara, orang gampang berusaha, orang gampang mencari kayu, lalu menjual hasilnya. Tapi kalau sekarang dibatasi dengan peraturan, sehingga orang tidak bebas berusaha. Jangankan berusaha mencari kayu, berusaha berladang saja orang sudah sulit sekarang. Kalau dulu orang biasa ladang berpindah daerah kita, tapi sekarang itu sulit. Lalu selain itu sulit, penduduk dunia semakin bertambah banyak, sementara lahan pekerjaan semakin sedikit. Ini akan mengakibatkan orang sulit mencari pekerjaan. Sehingga terjadi yang firman Tuhan katakan dari zaman, orang tidak tahu menghormati lagi. Orang di akhir zaman akan mementingkan diri sendiri. Kenapa? Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya? Untuk dirinya aja sulit, bagaimana memikirkan orang lain?
cupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Dan dikatakan sedinar itu sama dengan upah seorang buruh dalam 1 hari. Anggap saja upah buruh 1 hari sekarang 100.000. Makanan pokok kita adalah nasi yang dari beras. 1 cupak itu tidak sampai 1 liter, tidak sampai 1 kilo. Kalau harga beras, anggap saja di masa sulit ini 100.000 per kilo. Wah, sulit saudara. Orang yang tidak pengangguran saja mungkin gajinya sedemikian, apalagi yang pengangguran. Bagaimana dia bisa hidup dari zaman ini? Ini semua akan terjadi di akhir zaman. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti terjadi. Tetapi sebagai orang percaya firman Tuhan katakan, kita jangan takut. Dikatakan jangan usahkan minyak dan anggur. Minyak berbicara tipe atau gambaran daripada Roh Kudus. Anggur juga berbicara tentang darah Yesus, pengorbanan Yesus, berbicara juga tentang kesukaan oleh Roh Kudus. Saudara, setiap kita orang percaya, kita dikaruniai oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan hendaklah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Apa artinya kita penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus itu setiap hari kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus memunculkan buah Roh Kudus. Ada karakter ilahi dalam hidup kita. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Dikatakan di akhir zaman ini gereja Tuhan harus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Kristus sebelum datang Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tanda-tanda sudah banyak terjadi. Ada peperangan di sana sini. Ada gempa bumi yang dahsyat di sana sini. Ada kelaparan di sana sini. Penyakit sampar atau menular di sana sini seperti terjadi sekarang ini. Dan tinggal 2 hal yang belum muncul, yaitu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Kalau sekarang mungkin belum semua orang mendengarkan Injil. Tapi firman Tuhan katakan Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia sebelum Yesus datang. Yang kedua, munculnya antikris. Sekarang banyak orang sudah dikatakan tentang teori konspirasi. Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi yaitu teori yang masih ngambang, yang belum jelas, bisa benar, bisa iya, bisa tidak. Tapi kita harus berjaga di akhir zaman ini. Jangan sampai kita nyantai jadi orang Kristen, gereja Tuhan yang bodoh, dikatakan yang tidak bijaksana. Gereja yang tidak bijaksana dikatakan dalam Matius pasal 25, itu gereja yang tidak siap untuk menyambut mempelai datang. Perbedaan gereja yang bijaksana dengan yang tidak. Di situ digambarkan mempelai yang bijaksana, dia memiliki lampu yang menyala dan memiliki persediaan minyak untuk menambah minyak kalau di dalam lampu mereka sudah mau habis. Mempelai yang bodoh, yaitu gereja Tuhan yang memiliki lampu dan lampunya itu menyala, tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak untuk menambah minyak dalam lampu mereka. Kalau minyak dalam lampu mereka itu mau habis. Jadi bedanya tentang minyak persediaan saja. Berbicara minyak persediaan
pipa-pipanya bocor. Di tengah jalan dia bisa terus berjalan. Kenapa perlu ada minyak? Persediaan minyak untuk menambah dalam tempat lampu, tempat minyak lampu. Dikatakan kalau mempelai itu lama tidak datang, yaitu dalam masa penantian. Kita sekarang dalam masa penantian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki minyak dalam lampu, minyak di luar lampu itu. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Bagaimana kita berjaga-jaga? Persiapkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sebab sebelum Yesus datang, sebelum Antikris muncul, gereja Tuhan dikatakan harus sempurna dulu. Sempurna dikatakan, yaitu gereja Tuhan harus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Memiliki pengetahuan tentang anak Allah yang benar. Dan mereka tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di akhir zaman ini dikatakan muncul banyak nabi palsu, banyak guru-guru palsu yang membawa pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan, yang menyesatkan. Tapi kalau gereja dewasa, orang Kristen dewasa, dia akan tahu mana yang benar, mana yang tidak. Saudara, seperti jemaat di gereja mula-mula, jemaat di Efesus, mereka tahu mana itu hamba Tuhan yang benar dengan yang tidak. Bukan berdasarkan hanya pengetahuan dari mereka sekolahnya yang tinggi atau mereka belajar teologi yang tinggi. Tidak. Tetapi mereka memiliki karunia, yaitu salah satunya karunia Roh Kudus, yaitu membedakan berbagai macam roh. Mereka tahu roh apa yang bekerja di dalam pendeta itu. Mereka tahu membedakan mana nubuat yang dari Tuhan atau yang tidak. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita ketinggalan masa penyingkiran atau pengangkatan atau raptur. Sekarang kita tidak tahu kapan masa itu terjadi. Sebelum Antikris datang, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka harus disingkirkan dulu supaya tidak mengalami masa Antikris. Tapi kalau kekristenan kita tidak dewasa, kita akan ketinggalan. Kita akan masuk masa Antikris, yaitu masa penyiksaan. Dia bisa selamat kalau dia mati syahid, mempertahankan dirinya, tidak menyangkal Yesus selama masa Antikris. Dikatakan di masa Antikris, orang tidak akan bisa berjual atau membeli sesuatu kalau tidak menggunakan tanda binatang, tanda Antikris, yaitu 666 di tangan kanan atau di dahinya. Sudah. Mari kita siap sedia. Kalau orang tidak mau menerima tanda Antikris di masa Antikris, karena dia takut keselamatannya hilang, maka dia akan mengalami siksaan yang begitu berat. Kalau kita lihat, memang arahnya ada di situ sekarang, tapi belum tentu secepat itu terjadi sekarang. Ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan kalau masih ada yang menahannya, Antikris itu belum bisa muncul nyata-nyata. Dan yang kedua, saya lihat banyak desa yang masih belum ada sinyal. Ya, seperti ini aja secara langsung jemaat kita yang di Mulawaken, mereka nggak bisa menangkap sinyal, menangkap siaran bukan ada sinyal.
Nanti sore kami akan melayani mereka. Merowaknya. Nah, di saat keadaan kesulitan ini, Pak, karena harapan mereka selama ini hilang, mereka anggap karena ketakutan, karena keadaan usaha yang sulit. Disitulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir pertama mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi Tuhan Yesus datang mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, yaitu selalu menyertai dan tetap bisa menolong mereka seperti mujizat menangkap ikan 3 tahun lalu. Tuhan Yesus kembali muncul di pantai Danau Tiberias sama seperti 3 tahun lalu. Ketika murid-murid sedang menangkap ikan, waktu itu Tuhan Yesus suruh tebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Setelah mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, mereka menangkap ikan begitu banyak, dan karena banyaknya ikan, jala mereka koyak, lalu harus menggunakan 2 perahu karena begitu banyak ikan. Kali ini Tuhan Yesus muncul lagi di tepi pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus juga membuat mujizat yang sama seperti yang mereka alami 3 tahun lalu. Kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan Yesus suruh mereka menebar jala mereka lagi ke samping perahu. Lalu setelah mereka menarik jala mereka, mereka mulai tidak mampu lagi menarik. Lalu mereka seret saja perlahan-lahan dengan perahu sampai ke pantai jala itu. Dan kalau kita lihat setelah Petrus menghela jala itu, ada 153 ikan besar-besar dan jala mereka tidak koyak walaupun ikannya besar-besar dan banyak. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus kita, Dia tidak pernah berubah kuasanya. Kuasanya tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Walaupun keadaan saat ini sulit, tapi kuasa Tuhan sanggup menolong. Kalau dulu Tuhan sanggup menolong kita, sekarang juga Dia sanggup menolong kita. Karena apa? Dia tidak pernah berubah. Dulu Dia menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Sekarang pun dengan firman-Nya, Dia sanggup menolong kita. Firman-Nya sanggup terjadi dalam hidup kita. Kita ditentukan oleh firman Tuhan pada saat ini, bukan dengan keadaan saat ini karena corona. Corona bisa membuat pekerjaan sulit. Corona bisa membuat penghasilan menurun. Corona bisa membuat orang sakit. Corona bisa membuat keamanan jadi bermasalah. Tapi Tuhan Yesus sanggup membuat keadaan terbalik menjadi baik dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Peristiwa corona ini bisa menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan pada saat ini. Bagi kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kitab Maleakhi berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Saudara, mari sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab ada janji Tuhan, walaupun keadaan sukar di akhir zaman,
Seperti secupuk gandum sebinar harganya, 3 cupak jelai sebinar harganya. Terjadi harga yang begitu meningkat. Terjadi penyakit di mana-mana, peperangan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, murid-murid mungkin secara akal mereka tidak pernah berpikir bahwa keadaan sulit itu mereka bisa mengalami mukjizat. Keadaan sulit itu mereka bisa menangkap ikan, bahkan ikan yang besar-besar katakan. Dalam keadaan sulit itu mereka tidak pernah berpikir selama ini mungkin mereka harus berhemat, tetapi justru ada kelimpahan. 153 ekor ikan besar-besar. Saudara, 1 ekor ikan pun mereka tidak sanggup makan. Ada kelimpahan. Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini. Sering terjadi masa sukar dalam hidup ini. Pada zaman nabi-nabi dulu terjadi masa sukar. Ada seorang janda daripada seorang nabi dikatakan. Di masa sukar itu dia memiliki banyak hutang dan dia tidak sanggup bayar hutang, sampai penagih hutang mau mengambil anaknya karena dia tidak sanggup bayar hutang. Dia mengadu kepada Elisa. Elisa hanya berkata, kumpulkan dari tetangga-tetangga bejana-bejana kosong. Bejana itu yaitu tempat menaruh air. Kumpulkan. Karena mereka hanya memiliki minyak tinggal dalam 1 botol kecil. Lalu Elia katakan, setelah terkumpul bejana-bejana yang kosong itu, masuk ke dalam kamarmu, tuang minyak itu ke dalam bejana itu, dan dituang terus ke dalam bejana itu. Setiap bejana penuh. Dan setelah penuh semua bejana, Elia suruh jual itu, lalu pergunakan hasilnya untuk kehidupan kalian. Dan terjadi di masa sulit bagaimanapun, kalau kita terus setia kepada Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan menyediakan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi orang yang mengasihi Dia. Dikatakan pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan setia menolong kita. Tuhan tidak mau hal yang kesulitan yang kita alami ini membuat kita jatuh. Tapi Tuhan mau melalui kesulitan-kesulitan pada saat ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Murid-murid di saat kesulitan mereka melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa pagi itu mereka belum sarapan, maka sudah capek semalam-malaman mencari ikan. Mereka butuh pengganti energi mereka supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, bisa bertahan di masa sulit. Tuhan Yesus buat roti panggang dan ikan panggang. Saudara, bayangkan saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, kebutuhan yang terkecil pun, sarapan pagi pun
siapkan saudara untuk murid-murid. Siapakah kita di hadapan Tuhan pada saat ini, saudara? Kita begitu diperhatikan Tuhan di masa sulit ini, saudara. Tuhan tidak mau kita kelaparan di masa sulit ini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan dalam pemazmur, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, kita orang benar, firman Tuhan katakan kita tidak akan kelaparan. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid kelaparan. Tuhan Yesus siapkan sarapan untuk mereka pada waktu itu. Saudara, kalau masalah etika, gak wajar Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan. Tentara murid ini siapa di hadapan Tuhan? Tapi itulah Tuhan Yesus, itulah kasihnya saudara. Sampai sarapan pun dia siapkan untuk murid-murid. Bukan hanya menolong pekerjaan murid-murid, tetapi kebutuhan makan minum pakai mereka Tuhan siapkan. Itu sebab Tuhan katakan kita jangan khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan beri keindahan, Tuhan beri kemuliaan. Terlebih kita manusia, ciptaan nomor 1, ciptaan yang paling tinggi, ciptaan yang paling mulia dibandingkan burung-burung di udara, dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Saudara, Tuhan perhatikan kita lebih dari ciptaan yang lain. Asal apa? Saudara, asal kita kembali kepada tujuannya Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ada 2 ciptaan Tuhan yang tidak memenuhi tujuan daripada Tuhan. Pertama, malaikat yang jatuh, yang menjadi iblis atau setan. Tuhan ciptakan malaikat untuk melayani Tuhan, untuk menjadi tujuannya Tuhan, untuk memuji Tuhan. Lalu manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan manusia. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, berkembang biak, memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru ciptaan Tuhan ini melanggar firman Tuhan, sehingga mereka berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi syukur Tuhan Yesus datang untuk memulihkan manusia. Dia mati di kayu salib menebus dosa manusia, supaya manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah kembali memperoleh kemuliaan Allah, kembali bisa menikmati janji Tuhan, kembali seperti ciptaan lain. Tuhan perhatikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, walaupun keadaan bagaimanapun terjadi, seperti pengalaman Daud, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Lalu yang ketiga, Tuhan memberkati usaha mereka dengan mujizat. Saudara, di masa sukar ini tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong murid-murid untuk bisa menangkap ikan, mendapat ikan banyak selain daripada Tuhan Yesus. Disinilah kita perlu sadar bahwa kemampuan kita, kepintaran kita, ijazah kita, keahlian kita, tenaga kita, itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Saya sedih melihat anak Tuhan jam ibadah meninggalkan ibadah, tidak beribadah karena mengejar uang. Firman Tuhan berkata, bukan jerih payah yang membuat orang itu kaya, tapi berkat Tuhan. Walaupun dia bisa berusaha, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, tidak bisa.
Di saat sukar ini, kita butuh mujizat Tuhan dalam pekerjaan kita untuk memberkati pekerjaan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kalau masanya masih belum terlalu suka, nggak perlu ibadah itu. Dan saya bekerja, saya bisa makan, saya bisa membeli ini itu. Itu semua tanpa Tuhan pun saya bisa. Mungkin orang bisa berkata itu. Tapi adalah suatu titik tertentu nanti. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang pintar yang berbalik kepada Tuhan masa corona ini. Ada dokter di Italia yang dulu dia dokter ateis, tidak percaya Tuhan, tidak tahu beribadah, karena dia yakin bahwa yang membuat dia berhasil itu dirinya sendiri. Kalau dia rajin, kalau dia pintar, dia pasti bisa. Tapi menghadapi corona ini dengan kepintarannya, dia menyerah. Dia tidak bisa mengatasi corona dengan kepintarannya. Di situ dia mulai mencari Tuhan, bahwa benar hanya Tuhanlah yang bisa memberikan mujizat, memberikan pertolongan di saat sukar. Bahkan Parlemen Amerika, anggota DPR Amerika, saudara, mereka menangis di saat corona ini. Mereka menyadari mereka sudah banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Negara mereka dulu, di mana-mana ayat Alkitab ditulis, di mana-mana orang dianjurkan berdoa, membaca firman Tuhan. Tapi sekarang mulai dihapus itu. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, peraturan itu mulai dihapus. Lalu terjadi perkawinan bebas, perkawinan sejenis. Mereka mulai menyadari, sampai mereka mulai kembali. Mereka ingat masa waktu itu Tuhan menolong Amerika melalui pemimpin mereka, presiden yang takut akan Tuhan, yaitu Presiden ke-16 Abraham Lincoln. Mereka mulai sadar bahwa Tuhan yang bisa menolong mereka di masa sukar. Dalam masa sukar ini Tuhan mau menolong pekerjaan kita, Tuhan mau menolong usaha kita, Tuhan mau terus memberkati. Kita bukan turun, saudara, di masa sukar ini, tapi Tuhan katakan, janji Tuhan engkau tidak akan turun, melainkan engkau akan terus naik. Di Ulangan pasal 28 ayat 14. Jadi kehidupan kita orang percaya bukan seperti roda, tapi kehidupan kita selalu naik sebenarnya, walaupun di masa sukar. Lalu Amsal 4 ayat 18 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin tambah terang menjelang rembang tengah hari. Saudara lihat fajar, matahari terbit di timur, mulai dari cahaya yang redup, lalu tambah terang sampai puncaknya di tengah hari. Puncak terang yang paling terang di tengah hari jam 12 siang. Begitulah perjalanan kita orang benar. Tuhan mau bukan hanya berbicara hal jasmani, tetapi terutama rohani kita. Kita harus tambah dewasa di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Dari akhir zaman ini dinubuatkan di Alkitab ada hal yang terjadi di akhir zaman bagi orang percaya. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 60, kalau gereja Tuhan bangkit menjadi terang di akhir zaman ini, maka akan banyak penuaian jiwa-jiwa, termasuk kaum Kedar dan Bayot akan datang kepada terang kita, kepada anak-anak Tuhan, orang percaya yang memiliki terang Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi terang dari zaman ini. Orang datang bertobat, mencari Yesus melalui kehidupan kita. Yang kedua, dari zaman dikatakan seperti orang Israel keluar dari Mesir. Sebelum mereka keluar, orang Mesir itu bermurah hati, membawa kepada mereka harta-harta mereka, baik emas perak mereka, benda-benda berharga, sehingga orang Israel mengalami kelimpahan sebelum mereka keluar dari Mesir. Ini berbicara di akhir zaman. Anak-anak Tuhan, walaupun ada masa sukar, tapi ada kelimpahan yang Tuhan buat, ada mujizat yang Tuhan buat. Dikatakan kekayaan dari seberang laut akan datang kepadamu. Saudara, hamba Tuhan yang luar biasa berkata di khotbahnya, dia berdoa usir
corona ini. Dia berdoa menghardik krisis ekonomi. Dan ini sesuai dengan nubuatan, saudara. Ada seorang nabi perempuan, yaitu pendeta Ibu Cindy Jacob, saudara, Cindy Jacob. Dia terkenal nubuatnya tentang sebelum terjadi tsunami di Indonesia dan tentang corona ini. Dan dikatakan walaupun ada masa sukar corona ini, akan terjadi hal yang luar biasa, yaitu pertama terjadi Pentakosta ketiga atau Pentakosta ketiga, di mana Pentakosta pertama itu terjadi di kamar loteng Yerusalem. Pada hari Pentakosta banyak jiwa-jiwa yang bertobat, penuaian jiwa-jiwa. Pentakosta yang kedua terjadi di daerah Los Angeles, yaitu di Azusa Street. Itulah cikal bakal daripada PDI, daripada gereja Pentakosta. Di situ di mana terjadi hujan pertobatan, Roh Kudus bekerja. Lalu Pentakosta ketiga dikatakan setelah kesukaran ini, mari kita persiapkan diri menjadi gereja Tuhan yang siap menuai. Lalu setelah kesukaran ini terjadi kebangkitan ekonomi, saudara, terutama orang percaya. Tapi apa? Mari kita siapkan hidup kita. Jangan kita hanya jadi penonton saja, tapi benar-benar kita orang yang mengalami janji Tuhan di akhir zaman ini. Dunia bisa berubah, tapi janji Tuhan kita alami. Sebab semua dikatakan di dunia ini akan digoncangkan. Dikatakan segala sesuatu di dunia ini akan digoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28. Supaya terbukti apa yang tidak bisa digoncangkan. Yang tidak bisa digoncangkan dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kalau kita lihat murid-murid 3 tahun yang lalu, mereka menangkap ikan, jalan mereka koyak karena ikan begitu banyak. Tapi walaupun begitu banyak ikan sekarang mereka tangkap, jalan mereka tidak koyak walaupun ikannya banyak besar-besar. Ini berbicara Tuhan mau menguatkan, meneguhkan janjinya dalam hidup kita, memberkati pekerjaan kita sehingga maksimal. Tuhan mau menguatkan jalan kita, Tuhan mau menguatkan pekerjaan kita, Tuhan mau membuktikan Dia Allah yang menyertai kita di akhir zaman ini. Dikatakan aku tidak akan meninggalkan engkau sampai kesudahan alam. Ini Tuhan, janji Tuhan. Sampai akhir zaman, kesudahan zaman ini, Tuhan terus menyertai kita dengan menguatkan jalan. Kalau dulu hasilnya mereka tidak maksimal, masih ada ikan yang hilang, masih ada berkat yang hilang, sukacita mereka mungkin masih belum penuh. Tapi Tuhan mau membuat sukacita kita penuh, membuat berhasil segala apa yang kita perbuat di akhir zaman ini. Dan Tuhan mau menguatkan jalan kita. Yang penting apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita mengejar hanya usaha kita itu bisa digoncangkan. Penghasilan kita bisa digoncangkan. Semua di dunia ini perekonomian akan digoncangkan, kesehatan digoncangkan, perpolitikan digoncangkan, apapun bisa digoncangkan. Tapi kalau kita mencari yang tidak digoncangkan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, mengasihi Tuhan dalam hidup ini, janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita akan terus naik. Kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kita akan lebih daripada yang dulu. Dari zaman kita akan muncul sebagaimana nubuatan firman Tuhan. Kita akan menjadi berkat, orang datang kepada Yesus melalui terang yang ada pada kita. Kekayaan dari seberang laut kita akan nikmati dari zaman ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya tidak baca